Minasan konnichiwa, Mushikashi no Nasu desu. Baik, di video kali ini kembali lagi saya akan membahas materi menggunakan video pendek. Dan seperti biasa, videonya saya ambil dari TikTok, tapi dengan akun yang berbeda ya, dengan yang sebelumnya. Jadi kalau nanti misalnya kalian suka dengan video ini, tinggal cek aja akun TikToknya, karena banyak sekali video-video yang mirip dengan yang akan saya bahas kali ini. Judulnya seperti yang tertera di sini, yaitu Matching Apuri de Kaisha no hito to matchi shita. Artinya match dengan orang sekantor di aplikasi kencan. Nah, sebelum kita tonton bareng-bareng, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa kosakata penting yang nantinya akan digunakan dalam video tersebut. Dimulai dari yang pertama, yaitu Matching Apuri, dating apps. Matching itu match, apuri singkatan dari application. Kemudian Machisuru, ini kata kerjanya. Machisuru, match atau cocok. Lalu moskashite. Moskashite itu jangan-jangan. Biasanya digunakan untuk menebak-nebak. Kemudian eigyobu. Eigyobu artinya departemen penjualan atau bisa juga departemen marketing. Bu-nya itu departemen. Eigyo bisa penjualan atau marketing. Atau sales and marketing juga boleh ya. Berikutnya guzen. Guzen itu kebetulan atau tidak sengaja. Guzen. Lalu TK. TK ini udah berkali-kali ya muncul. Bisa untuk mengganti atau menggeser topik pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia mirip seperti oya atau atau btw ya. Kalau dalam bahasa Jepang fungsinya itu mirip seperti soreyori, tokorode atau chinamini. Lalu pola ke. Nah, ini termasuk pola kalimat N3 yang fungsinya itu sebagai akhiran ketika kita mengingat kembali suatu hal atau ketika kita merasa ragu. Biasanya digunakan untuk bertanya kepada lawan bicara. Karena pembicara merasa ragu atau dia itu lupa-lupa ingat. Polanya nai nani ke. Kemudian wakareru. Wakareru itu berpisah. Wakaremas. Lalu sekkaku. Sekkaku ini kalau di bahasa Indonesia mungkin mirip seperti mumpung. Jadi untuk suatu hal yang sayang kalau disia-siakan. Biasanya karena hal tersebut termasuk kesempatan yang jarang terjadi atau yang langka. Atau bisa juga karena sudah susah payah. Nanti kalau yang diomongin berhubungan dengan jarak, bisa juga berarti jauh-jauh. Atau repot-repot juga bisa. Cuman mungkin yang harus teman-teman ingat adalah mumpung aja dulu. Mumpung udah di sini, mumpung udah jauh-jauh ke sini, itu semua terkandung dalam sekkaku. Kemudian deai. Deai itu pertemuan atau perkenalan. Jadi nggak hanya sekedar pertemuan biasa ya. Biasanya digunakan untuk pertemuan yang pertama kali. Ketika berkenalan ya. Makanya bisa diartikan perkenalan. Ketemu terus kita kenalan. Nah, itu disebut deai. Lalu mushiro. Mushiro itu bisa diartikan justru atau malah. Intinya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan dugaan kita. Atau kebalikan dari dugaan kita. Bisa menggunakan mushiro. Kalau di bahasa Indonesia sama seperti justru atau malah. Lalu goeng. Goeng itu bisa diartikan jodoh, takdir, atau kebetulan yang bermakna. Misalnya kita pernah beberapa kali ketemu dengan seseorang secara kebetulan. Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia, kadang kita menggunakan istilah jodoh atau berjodoh. Nah, itu kalau dalam bahasa Jepang bisa menggunakan kata eng. Kosakatanya sendiri eng. Cuman kebanyakan digunakan bersama dengan go, menjadi goeng. Kemudian satu lagi, motomeru. Motomeru bisa diartikan mencari atau menginginkan. Jadi mencarinya itu agak sedikit berbeda ya dengan sagasu. Kalau sagasu itu mencari secara umum, secara general. Ini mencari untuk hal-hal yang memang diinginkan. Dalam bahasa Jepang disebut motomeru. Baik, itu dia beberapa kosakata penting yang nantinya akan digunakan dalam video yang sebentar lagi kita akan tonton bareng-bareng. Pastikan dulu teman-teman paham ya semua arti dari kosakata ini. Nggak hafal semuanya, nggak masalah ya. Kalau bisa hafal lebih baik, kalaupun nggak masalah. Karena nanti juga akan saya jelaskan satu persatu. Baik, teman-teman udah siap? Kalau gitu langsung aja kita tonton videonya bareng-bareng. Matching Apuri de Kaisha no hito to matchi shita. すいません、お待たせしました。あれ？もしかして、あ、はい。営業部の鈴木さんですよね。そうです。お疲れ様でおす。疲れ様です。こんな偶然あるんですか？本当ですよね。
てか、鈴木さんご結婚されてなかったですっけ？いや、実は会社にまだ言ってないんですけど、半年前ぐらいに別れちゃってまして。そうだったんですね。はい。てか、すみません。せっかく新しい出会い求めに来たのに、来たのが私って。いやいや。でもむしろ、前々から長野さんとお話ししてみたいなとは思ってたんで、全然、はい。本当ですか？嬉しいです。私も思ってたので、本当ですか？はい。まあ、これも何かのご縁だと思うので、よかったら予定通り映画見に行けません？いいんですか？はい。もちろんです。じゃあ、行きましょうか。はい。Hai, do deshita ka minasan? Gimana? Kira-kira bisa nangkap nggak isi percakapannya secara keseluruhan kayak gimana? Tadi kan udah saya bahas ya kosakatanya. Buat teman-teman yang udah N3, mungkin udah ngerti lah ya, secara garis besar isinya itu kayak gimana. Tapi buat yang belum begitu mengerti, sekarang saya akan bahas satu persatu isi dari percakapan tersebut. すいません、お待たせしました。あれ Suimasen, omatase shimashita. Dia bilangnya suimasen, bukan sumimasen. Cuman artinya ya sama aja ya. Ini hanya masalah kebiasaan aja. Omatase shimashita ini termasuk salah satu aisatsu atau salam. Biasanya diucapkan ketika kita membuat orang lain menunggu. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan terima kasih sudah menunggu atau mohon maaf telah menunggu. Bentuk biasanya omatase. Jadi kalau ngomongnya ke teman, pakai aja omatase. Nanti kalau kayak di restoran atau ketika melayani customer, itu menjadi omatase itashimashita. Shimashita-nya menjadi itashimashita. Itu versi sopan ya, versi keigo. Nah, jadi ceritanya mereka berdua itu sebenarnya kerja di perusahaan yang sama. Ini sesuai dengan judulnya ya. Nah, begitu tahu orang yang datang itu teman sekantor, si cewek ini agak kaget. Dia bereaksi dengan bilang, お待たせしました。あれお待たせしました。あれ di sini digunakan ketika kita sadar akan suatu hal atau menyadari akan suatu hal. Dan si cowoknya pun dia juga bereaksi. Dia bilang, are? Dia agak kaget, makanya bilang terus are? Are itu digunakan ketika kita merasa ada yang janggal. Nuansanya itu mirip kayak, loh kok? Mungkin yang ada dalam pikiran si cowok ini sama kayak, loh kok yang ada di sini kamu? Jadi ada yang janggal dan gak sesuai dengan dugaan. もしかして。はい。 Barusan si ceweknya bilang, moshikashite. Itu biasanya digunakan untuk mengawali pembicaraan. Tidak ada makna khusus di dalamnya, jadi nggak perlu diterjemahkan pun nggak masalah. Cukup moshikashite aja. Moshikashite itu yang tadi ya, jangan-jangan. Jangan-jangan? Moshikashite. Terus cowoknya jawab, hai. Dia langsung bilang, oh iya. Si ceweknya baru bilang moshikashite, si cowoknya udah langsung jawab, hai. Maksudnya itu, apa yang kamu pikirkan itu benar. Tadinya kan si cewek ini menduga, moshikashite. Jangan-jangan? Oh iya. 営業部の鈴木さんですよね。そうです。お疲れ様でおす。疲れ様です。 Eigyobu no Suzuki-san desu yo ne. Jadi nama si cowok ini adalah Suzuki-san. Dia dari bagian sales. Eigyobu no Suzuki-san. Desu yo ne. Nah, desu yo ne ini maksudnya untuk menegaskan dan minta konfirmasi. Gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia sama seperti kan. Kamu Suzuki-san kan? Dari bagian sales? Terus tadi cowoknya jawab, so desu ne. Otsukaresama desu. Jadi iya, betul ya, saya adalah Suzuki-san. Di sini dia menggunakan otsukaresama desu karena si perempuan ini kerja di kantor yang sama. Meskipun mungkin belum begitu kenal gitu ya. Tapi karena kerja bareng di kantor yang sama, makanya dia bilang otsukaresama desu. Teman-teman mungkin udah tahu lah ya, otsukaresama desu itu digunakan untuk apa. Di video-video sebelumnya juga udah pernah saya bahas. Singkat aja, dia itu termasuk aisatsu atau salam. Biasanya sering sekali digunakan di lingkungan kerja. Tapi nggak hanya lingkungan kerja aja ya, kebanyakan. Misalnya ketika ketemu atau berpapasan dengan rekan sekantor. Itu kita bisa menggunakan otsukaresama desu sebagai aisatsu. Biasanya dari siang hari sampai malam ya. Kalau pagi-pagi tetap menggunakan ohayo gozaimasu. Dan juga ketika berpisah di malam hari, ketika pulang kantor ya, atau ketika pamit ke rekan kerja yang lain, biasanya juga menggunakan otsukaresama desu. Kemudian kita lanjut. こんな偶然あるんですか？本当ですよね。 Barusan si cewek ini bilang, konna guzen arun desu ka? Guzen itu kan kebetulan. Jadi konna guzen, kebetulan yang seperti ini. Kebetulan yang seperti ini ada ya?
Atau emang ada ya kebetulan yang kayak gini? Konna guzen arun desu ka? Terus cowoknya bilang, so desu yo ne. Di sini dia nggak pakai so desu ne, karena agak sedikit berbeda nuansanya. Kalau so desu ne itu kayak netral, dia itu datar, cuman setuju biasa aja. So desu ne. Tapi kalau so desu yo ne, itu kayak iya bener banget. Dia itu lebih menegaskan. Kalau dalam konteks ini, dia merasa heran banget. Kok bisa ya kebetulan kayak gini? So desu yo ne. Jadi meskipun sama-sama bisa diartikan iya ya, tapi penggunaannya agak sedikit berbeda antara so desu ne dengan so desu yo ne. Kalau ada yo-nya itu ada penegasannya. てか、鈴木さんご結婚されてなかったですっけ？ Teka, Suzuki-san gokekkon sarete nakatta desu ke? Di sini dia menggunakan teka untuk merubah atau menggeser topik pembicaraan. Dia bilang, Suzuki-san gokekkon sarete nakatta desu ke? Kalau di bahasa Indonesia artinya mungkin kayak, Suzuki-san bukannya udah nikah ya? Jadi dia itu lupa-lupa ingat. Makanya menggunakan pola ke yang tadi sudah saya jelaskan. Dia lupa-lupa ingat dan minta konfirmasi dari si lawan bicaranya. Bukannya kamu udah nikah ya? Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ini pola desuke, itu kalau dalam bentuk biasa menjadi dakke. Nani dakke. Cuman kalau da kan bentuk biasa. Ini pakai des, jadi desuke. Atau nanti ada juga yang menggunakan bentuk lampau. Jadi mashitakke atau deshitakke. Gokekkon sarete masen deshitakke. Kayak gitu juga bisa ya. Jadi nanti ada beberapa cara ketika menggunakan pola ke. いや、実は会社にまだ言ってないんですけど、 Ya, jitsu wa kaisha ni mada itte nai desu kedo. Iya, ini udah berkali-kali ya muncul. Fungsinya untuk menyangkal atau bisa juga digunakan sebagai awalan ketika mau menjelaskan sesuatu. Kalau di sini ketika akan mengklarifikasi. Ya, jitsu wa itu kan sesungguhnya. Biasanya digunakan ketika kita mau bercerita, menceritakan hal yang lawan bicara itu belum tahu. Kalau di bahasa Indonesia kayak, jadi gini ceritanya. Itu nuansanya ya. Jitsu wa kaisha ni mada itte nai desu kedo. Jadi sebenarnya saya belum bilang nih ke kantor. Maksudnya ke pihak kantor ya. Kaisha ni mada itte nai desu kedo. 半年前ぐらいに別れちゃってまして。そうだったんですね。はい。半年前くらいに別れちゃってまして。半年前, 6 bulan yang lalu. Kurai, kira-kira ya. Jadi kira-kira 6 bulan yang lalu, wakarechatte mashite. Wakarechatte, ini pola catta ya. Kalimatnya sama seperti wakarete shimaimashite. Jadi dia udah pisah ya dengan istrinya. Hantoshi mai kurai ni wakarechatte mashite. Di sini dia menggunakan pola te shimau atau chau untuk menyatakan bahwa hal tersebut sudah selesai. Maksudnya itu udah pisah. Hubungan mereka udah selesai, udah beres. Dan di sini dia menutup kalimat dengan bentuk te. Fungsinya itu untuk menggantungkan kalimat. Menggantungkan di sini maksudnya dia nggak lanjutin. Kalau mau dilanjutin juga bisa. Cuman dia sengaja berhenti di tengah-tengah. Hantoshi mai kurai ni wakarechatte mashite. Terus cewek ini ngerespon dengan bilang, so dattan desu ne. そうだったんですね。はい。そうだったんですね。はい。 Nah, di sini dia menggunakan bentuk lampau ya. So dattan desu ne. Kenapa dia pakai bentuk lampau? Karena dia baru tahu. Ini teorinya sama seperti bedanya shirimasen dengan shirimasen deshita. Atau shiranai dengan shiranakatta. Kalau cuma sekedar nggak tahu aja kan shiranai atau shirimasen. Misalnya kalian ditanya, kamu tahu nggak nomor telepon si A? Kalau nggak tahu, jawabannya cukup dengan shirimasen. Tapi kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, kamu tahu nggak si A kemarin dia baru nikah? Nah, itu jawabannya nggak bisa dengan shirimasen. Harus shirimasen deshita. Kenapa harus lampau? Karena dia itu nanya sambil ngasih tahu. Jadi begitu dia nanya sambil ngasih tahu, maka ketidaktahuan kita itu jadi lampau. Karena seketika itu kita jadi tahu, oh ternyata si A kemarin nikah. Kalau dalam konteks kalimat ini, oh ternyata kamu udah pisah sama istri kamu. So dattan desu ne. Jadi dia harus dilampauin ya. Itu sedikit penjelasan buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu ya. Jadi di dalamnya itu mengandung nuansa baru tahu. Oh, baru tahu. Itu harus menggunakan bentuk lampau. てか、すみません。せっかく新しい出会い求めに来たのに、来たのが私って。Teka, sumimasen. Sekkaku atarashi deai motome ni kita no ni, kita no ga watashi te. Di sini dia menggeser lagi ya topik pembicaraannya dengan menggunakan teka. Teka, sumimasen.
Dia minta maaf. Sekkaku atarashii deai motome ni kita no ga watashi te. Ini semua kosakata tadi keluar ya. Sekkaku atarashii deai motome ni kita no ni. Pola noni padahal ya. Ini pola N4. Padahal kamu sudah repot-repot datang atau sudah jauh-jauh datang, kalau misalnya kondisinya jauh ya. Datang untuk cari kenalan baru. Padahal kamu udah jauh-jauh atau udah repot-repot datang buat cari kenalan baru. Kita no ga watashi te. Yang datang malah aku. Nuansanya kayak gitu ya. Kita no ga watashi te. T-nya di sini sama kayak to ya, fungsinya untuk mengutip, sama seperti to you. Cuman di sini mengutip apa yang ada dalam pikiran dia. Dia kan mikir jangan-jangan kamu kecewa nih. Udah jauh-jauh datang ke sini, udah repot-repot datang ke sini, yang datang malah aku. Nah, itu adalah hal yang ada dalam pikiran dia. Sekkaku atarashii deai motome ni kita no ga watashi te. いやいや。でもむしろ、前々から長野さんとお話ししてみたいなとは思ってたんで、全然、はい。いやいや。でもむしろ、前々から長野さんとお話ししてみたいなと思ってたんで、全然、はい. Di sini dia bilang iyanya 2 kali ya. Iya iya. Untuk menyangkal apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Demo mushiro. Mushiro yang tadi ya. Malah. Jadi demo mushiro tapi malah. Malah apa? Mai kara Nagano-san to ohanashi shite mitai na to omotte tande. Oh, ternyata nama si cewek ini adalah Nagano. Mai kara Nagano-san to ohanashi shite mitai. Mai kara di sini maksudnya dari dulu ya. Dari sebelum-sebelumnya. Mai-nya sekali aja juga bisa ya, menjadi mai kara. Cuman kalau di sini 2 kali, mai kara. Itu berarti dari sebelum-sebelumnya ya, atau dari dulu. Mai kara Nagano-san to ohanashi shite mitai. Polanya te miru tapi dalam bentuk tai. Artinya ingin mencoba. Jadi malah dari dulu dia itu mikir ingin coba ngobrol dengan Nagano-san. Nagano-san to ohanashi shite mitai na to omotte tande. Na-nya di sini untuk menyatakan keinginan sendiri ya. Harapan atau keinginan pribadi. Ohanashi shite mitai na to omotte tande. Oh ya, ende di sini sama seperti node. Cuman dalam bahasa lisan, no-nya sering melebur jadi en. Omotte tanode menjadi omotte tande. Zenzen hai. Zenzen kan sama sekali ya. Jadi maksudnya itu sama sekali nggak keberatan. Zenzen daijobu. Sama sekali nggak masalah. 本当ですか？嬉しいです。 Ini gampang ya. Hontou desu ka? Beneran, serius. Ureshii desu. Saya senang ya, atau saya merasa senang. Ureshii desu. 私も思ってたので、本当ですか？私も思ってたので。Watashi mo omotte tanode. Saya juga berpikir hal yang sama. Jadi ternyata si perempuan ini juga dari dulu pengen ngobrol sama si cowok ini. Watashi mo omotte tanode. Hontou desu ka? Serius? Beneran? Oh ya, node itu kan artinya karena ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang bingung ketika ngartiin kalimat ini. Watashi mo omotte tanode. Karena saya juga memikirkan hal yang sama. Jadi karenanya ini masih berhubungan dengan apa yang diucapkan sebelumnya. Dia bilang ureshii desu. Saya senang. Senangnya kenapa? Karena saya juga mikir kayak gitu. Jadi ini urutannya memang sengaja dibalik. Ureshii-nya disebutkan dulu, baru node. Watashi mo omotte tanode ureshii desu. Itu kalau misalnya jadi kalimat biasa ya. Cuman kan dalam percakapan bebas. Yang mana mau diucapin duluan gak masalah. Yang penting struktur kalimatnya benar. これも何かのご縁だと思うので、よかったら予定通り映画見に行けません？ これも何かのご縁だと思うので、よかったら予定通り映画見に行けません? Di sini dia ngomong dengan diawali ma. Ma ini juga biasanya digunakan di awal kalimat. Dia nggak punya makna khusus, cuman kalau dalam bahasa Indonesia itu mirip kayak ya atau Jadi di sini nggak perlu diartiin secara khusus, nggak masalah. Kore mo nanika no goeng da to omou no de. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya pakai kata jodoh. Mungkin kita sudah berjodoh. Nanika no goeng. Suatu kebetulan. Tapi kebetulan yang baik ya. Mungkin ini suatu kebetulan yang bagus. Atau mungkin kita sudah berjodoh. Yokattara yotei dori eiga mini ikimasen. Yokattara kalau nggak keberatan. Atau kalau kamu mau. Yotei dori. Yotei kan rencana. Dorinya ini sesuai. Ini termasuk pola tori yang artinya sesuai. Cuman kalau dia nempel dengan kata benda,
cara bacanya menjadi dori. Ada teng-tengnya. Yotei dori, sesuai rencana. Eiga mini ikimasen? Mau nggak pergi nonton? Nadanya dinaikin ya, karena dia nanya. Yokattara yotei dori eiga mini ikimasen? いいんですか？はい。もちろんです。 In desu ka? Hai, mochirong desu. In desu ka? Apakah boleh gitu ya? Atau nggak apa-apa nih, kita pergi nonton? In desu ka? Ada n-nya ya, untuk memberikan penekanan. Emang nggak apa-apa? In desu ka? Hai, mochirong desu. Mochirong tentunya ya. Iya, tentunya, nggak apa-apa. Mochirong desu. じゃあ、行きましょうか。はい。 Ja, ikimashou ka? Hai. Oke, kalau gitu, ayo kita jalan. Hai. Jadi kayak gitu ya cerita dari mereka berdua ini. Iseng-iseng main dating apps, ternyata match sama orang kantor. Mungkin kantornya gede ya. Jadi meskipun kerja di kantor yang sama, atau di tempat yang sama, itu kan belum tentu kenal dengan baik. Kadang malah cuma tahu muka doang. Oh, dia orang departemen ini, orang departemen itu. Mungkin ceritanya seperti itu. Baik, untuk video kali ini kurang lebih seperti itu materinya. Dan sebelum saya tutup, saya akan putar sekali lagi videonya dengan kecepatan yang saya kurangin. Kalau teman-teman pengen kecepatan yang sama, tinggal balik lagi aja ke yang awal tadi. Di sini saya akan sedikit kurangin, supaya teman-teman bisa benar-benar nangkep dan keburu translate di kepala. Kalau terlalu cepat kan kadang nggak keburu. Kita belum selesai translate di kepala, percakapannya udah entah kemana. Cuman kalau bisa ya, idealnya tidak perlu diterjemahkan di kepala. Teman-teman cukup memahami intinya saja, nggak perlu diterjemahkan satu persatu. Itu nantinya jauh lebih penting daripada hanya sekedar menerjemahkan. Dewa, mau ichido goran kudasai. Dozo. すいません。お待たせしました。あれ？もしかして、あ、はい。営業部の鈴木さんですよね。そうです。お疲れ様でおす。疲れ様です。こんな偶然あるんですか？本当ですよね。てか、鈴木さんご結婚されてなかったですっけ？いや、実は会社にまだ言ってないんですけど、半年前ぐらいに別れちゃってまして。そうだったんですね。はい。てか、すみません。せっかく新しい出会い求めに来たのに、来たのが私って。いやいや。でもむしろ、前々から長野さんとお話ししてみたいなとは思ってたんで、全然、はい。本当ですか？嬉しいです。私も思ってたので、本当ですか？はい。これも何かのご縁だと思うので、よかったら予定通り映画見に行けません？いいんですか？はい。もちろんです。じゃあ、行きましょうか。はい。Hai, do desaka minasan? Udah jauh lebih paham ya sekarang daripada yang tadi? Buat yang masih merasa kesulitan, mungkin karena kalian belum terbiasa. Atau mungkin karena level kalian masih belum sampai situ ya. Kalau baru N5 atau N4 ya wajar nggak bisa nangkep. Tapi kalau udah N3 harusnya sudah mulai bisa. Buat yang belum, tinggal diperbanyak aja latihan mendengarkan materi-materi seperti ini. Nantinya saya juga akan terus bikin materi yang seperti ini. Baik dari video pendek, dari drama, atau dari iklan. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sore dewa, mata.